Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila.
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال الذين لا يرجون لقاء بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Ramadan kita masih bisa melanjutkan tadabbur Al-Quran 30 majlisan fit tadabbur majalis ilmiah wal imaniyah. Pemirsa Tiba TV dan Wahda TV yang berbahagia, insya Allah yang akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Fadlan Akbar LCMHI hafizahullahu ta'ala dengan pembahasan tadabbur surah Al-Ahzab ayat 32 atau keutamaan istri-istri Nabi. Peserta Tiba TV dan Wahda TV yang berbahagia, insya Allah kegiatan kita ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah untuk para peserta offline atau para peserta yang ikut membersamai kita di masjid kita tercinta, Masjid Anas bin Malik, Stiba, Makassar. Peserta Stiba TV dan Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke inti kegiatan kita, maka marilah kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari Al-Akh Muhammad Ihsan Sulaiman
kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Al-Akh. Kami ucapkan jazahullahu khaira. Pemirsa Stiba TV dan Wahda TV dan para peserta yang sempat hadir bersama kita di Masjid Anas bin Malik Stiba Makassar. Kita tidak perlu lagi berlama-lama. Mari kita masuk ke inti kegiatan kali ini dengan tema keutamaan istri-istri Nabi untuk pembahasan di pagi hari ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat peserta kajian duha baik yang berada di dalam masjid ini, Masjid Anas bin Malik, Kampus Tiba Makassar, maupun pemirsa yang bertebaran di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala yang terakses dengan internet dan terhubung dengan channel Wahda TV dan Stiba TV yang turut menyaksikan kegiatan ini di pagi hari ini. Semoga semuanya berserta keluarganya dilimpahkan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ingin mengingatkan diri kita sendiri, termasuk yang berbicara, bahwasanya mentadabburi Al-Quran, ayat-ayatnya adalah merupakan kewajiban setiap muslim terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini mesti dan harus ia tunaikan sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dan idealnya seseorang itu nanti menjelang kematiannya dia diantar oleh salah satu ayat yang senantiasa ia baca dan ia tadabburi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita keadaan dan kondisi seperti itu, sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kan? Ketika menjelang wafatnya, beliau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentang tadabbur Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, telah kami turunkan ia kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, seperti itulah fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seluruh manusia berusaha untuk mentadabburinya dalam upaya menggali dan mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Lantas bagaimana ketika seseorang enggan mentadabburi Al-Quran? Allah cela mereka dengan celaan yang sangat amat menghinakan. Di balik celaan itu terdapat ancaman yang sangat amat berbahaya, baik untuk kehidupan dunianya, kesehatan fisiknya, maupun kehidupan akhiratnya dan kesehatan mentalnya. Terancam. Di mana ancaman itu? Dalam surah Muhammad ayat ke-24. Qari kita ini bagus kalau bacanya. Ada mikrofon? Tafadhal, antum bacakan surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran. Ya, di sini aja. Masyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Syukran, barakallahu fiik. Itulah ayatnya itu. Afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka enggan mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di dalam jantung-jantung itu sudah terdapat sumbatan-sumbatannya. Qulub itu merujuk pada anggota tubuh yang bernama
jantung. Ketika jantung secara fisik tersumbat, maka dampaknya bagi kesehatan fisik manusia sangat amat berbahaya. Stroke dan bisa mati tiba-tiba. Itu kalau terjadi sumbatan secara fisik di dalam jantung. Ini akfal, jamak dari kuflun. Kuflun gembok. Akfal banyak gembok, berarti banyak sumbatan. Ketika banyak sumbatan, maka matilah seseorang itu dalam waktu yang sekejap, seketika. Itu secara fisik. Tapi secara maknawi, sumbatan-sumbatan yang dimaksudkan di situ adalah sumbatan dari hidayah dan petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwanya mati meskipun raganya hidup. Kematian jiwa itu ditandai dengan keengganan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keengganan untuk menjauhi larangan Allah, enggak mau salat, enggak mau puasa, ya, enggak mau tutup aurat, ya. Maka itu tanda dan alamat bahwasanya jantung seseorang itu sudah tersumbat dari taufik, tersumbat dari hidayah, sehingga jiwanya tidak bisa melaksanakan aktivitas, bukan aktivitas fisik belaka, tetapi aktivitas syar'i, yaitu mentaati Allah dengan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala pada semua apa yang diharamkannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun melakukan aktivitas ini khususnya di bulan Ramadan, ya. Ini madrasah agung dan madrasah besar bagi kaum muslimin sepanjang bulan Ramadan untuk lebih intens, lebih sungguh-sungguh, lebih serius dan lebih totalitas berinteraksi bersama dengan kalamullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Tadi telah dibacakan oleh qari kita. Tadi dibaca mulai dari ayat 20 berapa tadi itu? 28. Ya. Mulai dari ayat 28 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada sejumlah istri-istri beliau. Pilihan antara dunia atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin, ummahatuna, ibu-ibu kita, lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kehidupan dunia ini sebanyak apapun. Nah, pada ayat yang keberapanya nih kita akan tadabburi? Pada ayat keberapanya? 32. Iya. 32. Khitabullah ini ditujukan pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ditujukan kepada seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kepada seluruh kaum muslimat, ya, kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian semua itu
enggak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita lainnya, enggak sama. Dari sisi apanya tidak sama? Dari keutamaan mereka sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi ini tidak sama. Keistimewaannya dan kemuliaannya sangat amat tinggi. Sebab jangankan istri yang menjadi pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui secara detail apa yang tersembunyi dari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan mereka, seluruh sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia pilihan, apalagi istri. Ya, kalau orang Makassar bilang nasami, ya, tentu saja pasti, ya, mereka lebih terpilih untuk menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana muta'assiyan falyata'assa billadzi qad mata hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbatihi." Ya. Kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulnya, mereka dipilih ma'asyiral muslimin. Seandainya kualitas hati kita, kualitas pikiran kita setara dengan para sahabat, kita tidak dilahirkan sekarang. Kita tidak dilahirkan di masa ini. Kita akan dilahirkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipilih menjadi sahabatnya. Tapi kan kualitasnya beda. Nah, maka kita tidak dipilih untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita bisa memperoleh keistimewaan dari sisi yang lain. Menjadi orang yang beriman dengan Rasulullah, menjadi saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku benar-benar rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku." Lalu para sahabat mengatakan, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Lalu Rasul mengatakan, "Bukan, kalian itu sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku, mereka-mereka yang tidak berjumpa dengan diriku tetapi beriman kepadaku." Maka kita termasuk daripada saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, jangankan jumpa, mimpi belum pernah, ya kan? Tapi karena keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca, di sini ada bukunya. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan seorang pun dari wanita-wanita yang lain. Indama tudrikul mar'atu al-muslimatul mu'minatu billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam sirra tamayyuzihinna. Ketika seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memahami, ya, dapat mengetahui rahasia perbedaan dirinya dengan wanita-wanita yang lain, tasta'li bidiniha wa biimaniha ala kulli syai'in, maka pasti dia akan merasa mulia, dia akan merasa agung dengan agamanya dibandingkan dengan apapun juga. Dia akan lebih merasa bangga, merasa mulia, merasa terhormat
dengan agamanya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau dia tidak memahami sir at-tamayyuz, rahasia dari perbedaan ini, maka dia akan lebih merasa mulia dengan anting-antingnya daripada agamanya. Dia akan lebih merasa mulia dengan cilakna, pemerah pipinya, dan sejumlah aksesorisnya, hiasan-hiasannya, dibandingkan dengan agamanya. Maka tentu saja wanita-wanita yang lebih merasa bangga dengan aksesorisnya dan perhiasannya akan lebih mengutamakan aksesoris daripada agama. Iya enggak? Wal'iyadzubillah. Wa tash'uru bil fakhri wal i'tizazi annaha mu'minah, dan niscaya dia akan merasa bangga, merasa mulia bahwa dia adalah wanita yang beriman. Subhanallah. Kita pakai ini. Bagaimana ini? Ada yang bisa bantu? Kasih pemberat di sini. Ada pemberat? Kalau ada pemberat. Ini tidak goyang-goyang lagi dia. Saya pakai ini aja. Kita pakai ini aja. Ini Bismillah. Ini mudah digeser-geser. Kita kembali. Maka jika seorang wanita memahami dan mengetahui rahasia dari perbedaan mereka dengan wanita-wanita yang lainnya dalam hal keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya pastilah mereka lebih merasa bangga, lebih merasa mulia dengan agamanya dibandingkan dengan yang lainnya. Niscaya pastilah dia akan merasa lebih mulia dan bangga dengan keimanannya, bahwa dia adalah wanita mukminah. Walidzalika khataballahu nisa'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khitabin yuqidhu fi nufusihinna sirrat tamayyuzil haqiqi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dialog ini kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memantik, untuk menghidupkan perasaan di dalam diri mereka tentang rahasia perbedaan hakiki ini, wa huwa imanuhunna wa kaunuhunna zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa mereka adalah wanita-wanita yang beriman dan mereka di samping itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasia perbedaan hakiki antara istri-istri Rasulullah dan seluruh wanita yang ada. Yang pertama adalah iman. Itu pembedanya.
Dan yang kedua adalah bahwa mereka istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wa hadha at-tamayyuz alladhi ikhtassa Allah bihi nisa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yusharikhunna fihi ghairuhunna minal mu'minat illa annahunna yushariknahunna fil imani bidzalika az-zawjil azim wan nabiyil karim kama yushariknahunna fil ihtida'i bihadihi wal iqtida'i bihi. Dan tamayuz, perbedaan ini yang Allah Subhanahu wa taala khususkan secara spesifik untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak seorang pun dari wanita-wanita hatta muslimat sampai yang beriman pun dapat membersamai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi perbedaan itu, sisi perbedaan yang mana yang maksudnya? Yang tidak akan mungkin dapat disertai dan disamai oleh wanita mukminat manapun juga. Di zaman itu, apalagi di zaman sekarang. Perbedaan yang mana itu? Tamayuz yang mana itu? Sebagai istri Nabi. Itu tidak mungkin. Hanya saja wanita-wanita mukminat bisa membersamai dan menyertai istri-istri Nabi pada tamayuz yang lain, pada pembeda yang lain. Apa itu? Al-iman. Al-iman bidzalika az-zawjil azim. Beriman kepada suami yang paling agung itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyil karim, dan nabi yang sangat mulia itu. Maka seluruh wanita mukminat dapat membersamai istri-istri Nabi dalam hal keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yushariknahunna, sebagaimana wanita-wanita mukminat dapat membersamai mereka, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al-ihtida bihadihi. Ini yang kedua, menggunakan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari sisi keimanan, yang kedua al-ihtida bihadihi, menjadikan petunjuk Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan. Sama, istri Nabi seperti itu, wanita mukminat di seluruh dunia di sepanjang masa juga seperti itu. Dan yang ketiga al-iqtida bihi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tiga hal wanita-wanita mukminat dapat membersamai, ya, dan tidak boleh berbeda dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dalam hal keimanan, yang kedua dalam ihtida bihadihi, dan yang ketiga al-iqtida bihi, meneladaninya. Kemudian inna Allah fi hadhihi al-ayah allati waradat fi siyaqi iddati ayatin azimatin fi surati al-ahzab min al-ayati as-samina wal 20 hatta al-khamisa was 30. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini yang terdapat pada rangkaian ayat-ayat yang sangat amat agung dalam surah Al-Ahzab, dimulai dari ayat 28 hingga ayat ke-35, yu'akkidu fiha ala anna ummahatil mu'minina wa zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam hunna al-uswatul hasanatu lil mu'minat. Semua rangkaian ayat itu yang dimulai dari ayat ke berapa tadi? 28 hingga ayat ke 35.
semua rangkaian ayat itu menegaskan, mentakkid bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dari seluruh kaum mukminin, mereka-mereka itu adalah teladan. Mereka-mereka itu adalah panutan. Mereka-mereka itu adalah contoh bagi siapa? Bagi seluruh wanita-wanita mukminat. Seluruh wanita mukminat dimanapun dan kapanpun sepanjang masa di setiap generasi wajib mencontohi, meneladani istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu kita dan ibu-ibu antum, istri-istri kita, dan antum belum punya istri, nanti ketika beristri, putri-putri kita, antum belum punya putri, putri-putri kaum muslimin, mereka itu wajib untuk meneladani ummahatul mukminin, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fi munasabati nuzulil ayati umuman wa nuzuli awwaliha khususan ma yufhamu minha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an nasarahu Allah fi ghazwatil ahzab wa yahud bani quraidah wa asbahat rayatul islami hiya al-ula fi jaziratil arab raggaba zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna lahunna hadduhunna minad dunya ala gharari banati Kisra wa Qaisar allati kunna fil huli wal hulali wal khadami wa lam yakun fi buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un min hitamid dunya wa lam yakun alaihi salam yudakhiru syai'an. Beliau mengatakan bahwasanya munasabah daripada ayat ini atau momen dari turunnya ayat-ayat ini secara umum dan secara spesifik, awal daripada ayat ini yaitu ayat yang ke-28 dapat dipahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan pertolongan Allah di dalam perang Ahzab serta pertolongan Allah di dalam menghadapi Yahudi Bani Quraidah sepulang dari perang Ahzab, sehingga pada saat itu bendera Islam menjadi satu-satunya bendera di Jazirah Arab. Maka Allah memberikan targhib, motivasi kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu meskipun tidak memiliki bahagian dari harta dunia seperti permaisuri Kisra atau putri-putri mereka yang memiliki perhiasan-perhiasan, yang memiliki aksesoris, yang memiliki dayang-dayang pembantu-pembantu yang berkhidmat kepada mereka. Sementara di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun dari harta dunia, dan Rasulullah sama sekali tidak menabung untuk hal tersebut. Maka Allah ingin memberikan motivasi kepada istri-istri Nabi bahwa meskipun dengan kesahajaan seperti itu, mereka tidak sama dengan seluruh wanita di dunia ini. Tidak sama. Mereka adalah wanita yang istimewa, di mana keistimewaan mereka lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung daripada keistimewaan yang dimiliki oleh permaisuri raja yang memiliki segudang perhiasan, aksesoris, dan memiliki dayang-dayang pembantu-pembantu. Apa keistimewaan itu? Bahwa mereka dipilih menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waruya anna azwajihi sallallahu alaihi wasallam kunna qad taghayyarna alaihi fajarahunna syahran aw 29 yauman. Dan diriwayatkan bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu sedikit agak mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan bahagian daripada dunia ini. Ada kecemburuan ya, mereka dengan wanita-wanita yang memiliki perhiasan, memiliki harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajarahunna syahran, diboikot selama sebulan akibat ulah itu. Ya. Mereka menuntut ya, nafkah lebih, atau 29 yauman, 29 hari. Summa nazalat taqir lahunna minallahi ta'ala, lalu Allah turunkan kepada mereka takhir, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu terdapat, takhir itu terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29, ya kan? Di mana ketika mereka lebih memilih dunia, maka Rasulullah diperintahkan untuk menceraikan mereka dengan cara yang baik. Itu akibat daripada desakan dan tuntutan mereka untuk memperoleh nafkah yang lebih, sehingga mereka juga seperti dengan wanita-wanita yang lain, istri-istri pembesar yang lain yang memiliki bahagian lebih daripada kenikmatan dunia. Fakhtarna Allah Ta'ala wa Rasulahu wa ad-daral akhirata wa tarakna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Namun mereka, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih Allah, lebih memilih Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih memilih kehidupan akhirat, sehingga mereka meninggalkan kehidupan dunia serta perhiasan-perhiasannya. Radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya, yakni ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang kita tadabburi saat ini, yaitu ayat yang ke-30 ke-30 berapa? 32. Sesungguhnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita tadabburi ini merupakan risalatun azimatun lil muslimah, yajibu an tata'ammalaha wa tatadabbaraha. Ini adalah merupakan risalah, surat yang demikian penting, surat yang demikian agung bagi setiap wanita muslimah. Wajib bagi setiap wanita muslimah untuk menghayatinya. Wajib bagi setiap muslimah untuk benar-benar fokus memperhatikannya. Karena ini adalah merupakan risalah, surat ilahiyah untuk mereka semuanya. Fa innaha wa in kanat muwajjahatan li nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya risalah ini meskipun ditujukan pertama kali untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan secara spesifik, fa inna nisa'al mu'minin, namun sesungguhnya seluruh wanita-wanita kaum muslimin mukhatabat aidan bihadhil ayah, mereka juga dimaksudkan oleh ayat ini. Wa yanbaghi 'alal mu'minah an ta'lama annaha laysat ka'ayyi imra'atin fil 'alam. Oleh karenanya setiap wanita muslimah apapun suku bangsanya,
apapun status sosialnya, apapun latar belakang pendidikannya, bagaimanapun bentuk fisiknya, berat ringan timbangannya, cerah dan kusam kulitnya, dengan seluruh perbedaan-perbedaan fisik itu, dia harus merasa bahwa dia tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya yang tidak beriman. Dia harus merasakan itu, bahwa dengan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mesti berbeda dengan wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bal hiya mutamayyizatun bi imaniha wa diniha wa aqidatiha. Bahkan dia harus merasa mutamayyizah, istimewa. Dengan apa? Bukan dengan perhiasannya, bukan dengan aksesorisnya, bukan dengan karirnya, tetapi dia harus merasa istimewa dengan agamanya, dengan imannya, dengan akidahnya. Keistimewaan iman dan keistimewaan akidah serta keistimewaan agama, itulah yang mesti dirasakan dan dimaknai oleh setiap wanita muslimah dimanapun dia berada. Faham ya? Inilah risalah ya bagi setiap wanita mukminah. Demikian pula hiya mutamayyizatun, dia menjadi wanita muslimah itu menjadi istimewa biqudwatiha wa ahdafiha wa akhlaqiha wa tumuhatiha. Dia merasa istimewa dengan keteladanannya, bahwa dia harus menjadi qudwah, teladan, serta dia istimewa pada tujuannya, tujuan hidup. Apa tujuan hidup wanita muslimah? Tentu tujuan hidupnya bukan hanya untuk mengglowingkan kulit wajah dan kulit tubuhnya, di mana para wanita itu berlomba-lomba dengan berbagai macam cara untuk mengglowingkan, untuk mencerahkan warna kulit wajah mereka. Bukan itu tujuannya mereka hidup di dunia ini, tetapi tujuan hidup mereka adalah untuk memutihkan, mencemerlangkan jiwa mereka. Maka fokusnya bukan berarti tidak apa-apa kusam, tidak. Tetapi tujuan utama mereka adalah untuk mengglowingkan jiwa, memutihkan jiwa, mencemerlangkan jiwa. Lalu setelah itu, tidak mengapa bagi mereka untuk menghiasi diri mereka dengan perkara-perkara yang mubah untuk suami-suami mereka. Wa akhlaqiha, mereka juga menjadi istimewa dengan akhlaknya, dan tumuhatiha. Tumuh, apa itu tumuh? Obsesi besar. Apa obsesi mereka? Harus berbeda dan harus istimewa dibandingkan daripada tumuhat an-nisa ghairihinna. Wa yanbaghi laha an tattakhidha min ummahatil mu'minin as-sadiqatil mukhlisati al-musaddiqatil khadi'ati li ahkami syari'ati al-mukhtarati lillahi wa li rasulihi wa li dinihi wa li awamirihi ala ayyi amrin ghairiha. Dan sepantasnya bagi setiap wanita mukminah untuk menjadikan dari ummahatil mukminin, dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqatil mukhlisat, yang jujur, yang ikhlas, al-khadi'at, yang sangat tunduk dan patuh, li ahkamis syariah, terhadap hukum-hukum syariat, al-mukhtarat lillahi wa li rasulihi, mereka-mereka yang lebih memilih Allah dan Rasulnya, wali dinihi, dan lebih memilih agamanya, wali awamirihi,
dan lebih memilih perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta perintah agama ala ai amrin ghairiha, dibandingkan dari urusan apapun juga setelahnya. Jadi hendaklah setiap wanita itu bercermin kepada setiap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal pembenarannya, bahwa mereka adalah wanita-wanita yang sangat amat membenarkan, jujur, ikhlas, apalagi lebih memilih Rasulullah, Rasulnya dan agama serta perintah-perintahnya dibandingkan urusan-urusan yang lainnya. Bercerminnya dari sisi itu, untuk menjadikannya sebagai qudwatan taqtadi bihinna wa bisiratihinna wa bisabrihinna, agar mereka atau setiap wanita muslimah menjadikan istri-istri Nabi itu sebagai teladan, sebagai contoh yang mereka ikuti pada perjalanan hidup mereka serta kesabaran mereka. Wa fi hadhil ayah khususan yunabbihu Allahu nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hurmati takassuri fil kalami athna mukhatabati rijali al-ajanib hatta la yatma fi qalbihi maradun, wa hadha ta'dhimun للعفاف في القول والخطاب ولا شك أن نساء المؤمنين أولى بهذا الخطاب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. Dan pada ayat ini secara spesifik ada peringatan, ada tanbih dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi tentang keharaman membuat tutur kata itu lembut mendayu-dayu, membuat tutur kata itu mempesona ketika berbicara dengan lelaki-lelaki asing, agar tidak memantik ketamakan, tidak memantik kecenderungan, atau tidak memantik nafsu bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan tentu saja tanbih ini lebih layak, lebih pantas ditujukan kepada selain istri Nabi. Kalau saja istri Nabi sudah ditanbih agar mereka tidak membuat suara mereka mendayu-dayu, tidak membuat suara mereka lembut dan halus ketika berbicara dengan lelaki asing, padahal mereka pada dasarnya tidak seperti itu dan tidak berkeinginan seperti itu. Lalu bagaimana dengan wanita yang lain yang pada dirinya sudah ada perasaan seperti itu, ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan yang seperti itu, maka mereka lebih layak untuk ditanbih, diperingatkan, agar ketika berbicara tidak mendayu-dayu, yang membuat lelaki-lelaki hatta yang sudah kuliah di semester akhir ilmu syar'i bisa tergoda, bisa terpedaya, dan bisa terpantik kecenderungan seksualitas mereka terhadap wanita tersebut. Bisa? Memungkinkan terjadi? Ya, mungkinkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan sebuah ujian yang lebih berat bagi lelaki melebihi ujian wanita. Wa hadha ta'dhimun lil 'afaf fil qawli wal khitab. Dan ini adalah merupakan sebentuk pengagungan dan pemuliaan bagi wanita-wanita yang ingin menjaga kesucian dirinya dan kehormatan dirinya di dalam hal berbicara dan berkomunikasi. Wala syakka walakinnahu manhajul Qur'an fi tarbiyah wal hassi 'ala al-fada'ili. فعندما يوجه الخطاب لأصحاب الكمالات الأخلاقية من الأنبياء وأزواجهم فإنه يخاطب بذلك أيضا
atba' haula'il anbiya'i minal mu'minina wal mu'minat. Ya, meskipun ya, kita katakan tadi bahwa ayat ini lebih pantas ditujukan kepada wanita-wanita mukminat selain daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hati mereka lebih beriman, hati mereka lebih terjaga, hati mereka lebih suci ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Namun begitulah manhaj Al-Quran, begitulah metodenya Al-Quran di dalam memberikan peringatan, bahwa kadang peringatan itu ditujukan kepada manusia-manusia agung dan mulia, kepada para nabi ya, kepada istri-istri Nabi. Namun hal itu ya, pada saat yang sama juga ditujukan kepada selain mereka, yaitu para pengikut para nabi dan istri-istri mereka. Kemudian yang terakhir, innal muslimat al-yawm ahwaj lil audati ila al-Qur'an wa ta'ammuli khitabillahi lil mu'minati khususan fil adabi wal akhlaq allati takhussuhunna min ayyi waqtin mada. Sesungguhnya wanita-wanita muslimat hari ini, kata beliau, itu lebih membutuhkan untuk segera kembali kepada Al-Quran dan memperhatikan dengan cermat setiap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang secara spesifik ditujukan kepada para wanita. Ya. Dalam masalah adab, dalam masalah akhlak yang spesifik ditujukan untuk mereka dibandingkan dengan wanita-wanita manapun sebelumnya. Hari ini wanita lebih membutuhkan untuk segera kembali kepada Al-Quran dan fokus mempelajari ayat-ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang akhlak dan adab untuk wanita dibandingkan wanita-wanita masa lalu. Emang kenapa? Kenapa wanita sekarang lebih butuh itu dibandingkan wanita-wanita sebelumnya? Kenapa kira-kira? Kenapa? Apa masalahnya wanita sekarang? Karena kita berada di era keterbukaan, yang tersembunyi pun terbuka. Ya enggak? Cukup pakai TikTok, Anda sudah bisa terbuka ke seluruh dunia, meskipun berada di bilik kamar yang paling sepi dan sunyi. Kita berada di era keterbukaan. Anda bisa menyaksikan dan melihat apapun di luar sana, meskipun Anda berada di dalam bilik yang paling tersembunyi. Auzubillah. Maka karena kondisi fitnah yang lebih luas, wanita saat ini lebih butuh untuk segera dikembalikan kepada Al-Quran, lebih butuh untuk segera fokus mentadaburi, menghayati, mempelajari ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan adab yang spesifik mengatur tentang mereka, tentang wanita. Hatta yaqdirna 'ala tasaddi li tawfanil ghazwil fikri, agar para wanita muslimat hari ini lebih tangguh, lebih kuat, lebih mampu, lebih dikdaya untuk menghadapi taufan ghazwul fikri, perang pemikiran, yang senjatanya menggunakan media internet. Senjatanya itu. Wal maddir rahib al muwajjah lil mar'atil muslimah bi kulli wasailil i'lamil mutahah. Dan perang apa ini? Al maddi. Perang apa? Perang materi, perang benda, perang aksesoris, ya, perang harta. Yang ditujukan kepada wanita-wanita muslimah. Tuh iklan-iklan. Nah, ini menjelang 10 hari terakhir Ramadan ini, iklan pakaian bertebaran di mana-mana. Di media sosial semuanya pakai status, ya kan? Status tuh status, lihat status wanita-wanita mukminat, periksa semuanya itu statusnya. Status pakaian lah, status piring-piring lah, status kue-kue. Ini perang maddi ini ditujukan kepada mereka. Kalau mereka tidak kuat, kalau mereka tidak kokoh, mereka akan terseret arus maddi hingga menjadi imra'atun maddiyah,
wanita materialisme, materi. Ya, setengah mati kasihan pemuda-pemuda setiba kalau wanita-wanitanya sudah matre semuanya. Uang panai akan melonjaknya sampai ke langit ketujuh. Antum sabarlah untuk menanti bidadari-bidadari di surga untuk dinikahi. Baik. Wa hadza yulqi bil mas'uliyati 'ala al-mar'ati awwalan. Dan ini memberikan tanggung jawab pertama kepada wanita itu sendiri. Ini tanggung jawab kalian. Untuk menghadapi perang pemikiran, perang materi. Anda harus kokoh, Anda harus kuat, Anda harus tegar, Anda harus dikdaya menghadapi serangan tersebut. Kalau tidak, tanggung jawab ini akan sirna. Itu yang pertama. Wa ala awliya'il umur sanian. Dan ini memberikan tanggung jawab yang kedua kepada para wali, orang tua, kakak, paman. Ya, antum punya adik-adik wanita, itu tanggung jawab antum itu. Untuk membuat mereka kokoh menghadapi serangan Ghazul Fikri dan Ghazul Maddi yang diarahkan untuk adik-adik antum. Antum kembalikan mereka kepada Al-Quran. Buat majelis Quran. Antum kan sudah menikmati majelis Quran di sini. Pulang ke rumah, tapi jangan sok-sok juga. Jangan mentang-mentang, ya, paksa-paksa mereka, tidak. Ya, lalu kemudian dikte-dikte mereka. Tidak juga seperti dengan cara yang elegan, dengan cara yang santun. Pasti kan punya adik-adik wanita kan? Iya enggak? Ada adik wanita kan? Ada kan? Ada. Itu tanggung jawab antum itu. Ya. Ada. Punya kakak juga? Iya. Baik. Jangan malu-malu bilang. Ya, nanti ada adik wanita, dia teman yang ke kiri kanan. Apa maksudnya? Baik. Wa yasirul jami' ala awamirillahi wa nawahihi fil muhafazati 'ala al-mujtama'il muslim bit tarbiyati 'ala al-Qur'an. Sehingga semua merasa memiliki tanggung jawab. Ya, bukan hanya wanita aja yang merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan diri mereka kepada Al-Qur'an. Merasa bertanggung jawab untuk fokus, ya, mempelajari Al-Quran yang berkenaan dengan adab-adab mereka. Tapi semuanya merasa bertanggung jawab. Ayah mereka, paman-paman mereka, saudara-saudara mereka juga ikut merasakan tanggung jawab tersebut, ya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menelusuri petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa al-muhafadha 'ala al-mujtama' al-muslim, dan merasa bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga masyarakat kaum muslimin dengan tarbiyah Al-Qur'an. Wa intihazil mausim, dan wa intihazil mawasimil qur'aniyah ka Ramadan wa ghairihi lil 'aishi ma'al Qur'an, dan merasa bertanggung jawab untuk memanfaatkan momen-momen kequr'anan, ya, seperti bulan Ramadan. Itu adalah momen Quran yang sangat amat tepat untuk kita secara totalitas kembali kepada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Itu Al-Quran kan turun 2 kali, ya kan? Kalau antum buka tafsir Al-Imam Al-Baghawi atau tafsir Al-Imam Ibnu Katsir pada surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Atau seperti surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini adalah momen mawasimil Qur'aniyah, momen Al-Quran, momen kequr'anan. 30 juz Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dari mana ke mana? 30 juz. Yang kita fahami bahwa Quran itu sebenarnya turun munajjaman, berangsur-angsur, fi 20 sana, dalam tempo 20 tahun, seiring dengan
peristiwa yang melatar belakanginya. Alis kadzalika? Ya, seperti itu. Nah, itu yang kita pahami. Yang luput kita pahami bahwa ternyata Al-Quran itu turun untuk pertama kalinya secara sempurna 30 juz. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit pertama. 30 juz. Nanti dari Baitul Izzah di langit pertama turunlah secara berangsur-angsur kepada Rasulullah dalam tempo 20 tahun. Sesuai dengan latar belakang yang mengiringinya, peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Apa pesan dari dua macam bentuk turunnya Al-Quran ini? Di bulan Ramadan sekaligus 30 juz, lalu setelahnya 20 tahun turun berangsur-angsur. Apa pesan yang bisa kita petik, apa hikmah yang bisa kita peroleh dari dua macam bentuk turunnya Al-Quran ini? Ada pesan penting dari dua peristiwa tersebut, bahwa di dalam bulan Ramadan turun 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu artinya Anda harus turunkan Al-Quran sempurna 30 juz dari mushaf ke dalam dada dengan proses membaca dan tadabbur. Anda lakukan itu 1 juz 1 hari. Anda upayakan dalam Ramadan ini 30 juz Anda selesaikan. Ya, itu turun pertamanya dia. Turun dari mushaf ke hati, ke jantung, ke dalam dada. Turun pertama dia. Itu dilakukan sempurna 30 juz sepanjang Ramadan. Lalu turun berangsur-angsurnya kapan? Nanti mulai 1 Syawal. Turunlah dia berangsur-angsur ayat-ayat yang sudah masuk semuanya ini sesuai dengan problematika kehidupan yang antum alami. Di bulan Syawal, apa problematika yang antum alami di hari pertamanya, hari keduanya, sampai hari ke-30-nya? Ada banyak problem yang antum hadapi. Maka untuk menghadapi problem-problem itu, antum mengambil dari petunjuk Al-Quran secara berangsur-angsur. Terapkan itu Al-Quran. Sampai kapan? Mungkin antum setelah ini 20 tahun dikasih jatah hidup di dunia. Maka selama 20 tahun itulah antum turunkan Al-Quran dalam konsep kehidupan antum, dalam tataran aplikasi secara berangsur-angsur. Atau 30 tahun atau 60 tahun ya, sampai mati, Al-Quran itu dicicil untuk diaplikasikan dan diterapkan seiring dengan peristiwa dan problem yang antum hadapi dalam kehidupan sosial. Nah, seperti itulah ya, pesan yang kita bisa petik dari dua macam bentuk turunnya Al-Quran. Adapun yang tidak menurunkan Al-Quran secara sekaligus di bulan Ramadan ke dalam dadanya, maka dia tidak akan mungkin dapat mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran itu secara berkesinambungan, secara bertahap setelah bulan Syawal. Bulan Syawal langsung nggak kelihatan puasanya. Ya, dia seperti puasa ular. Ular akan masuk dalam siklus puasa dalam kehidupannya, ya kan? Ya, lalu kemudian puncak daripada puasanya dia akan beriktikaf di dalam lubang kayu kah atau lubang tanah. Tapi jangan coba-coba mendekat kalau dia sudah keluar. Setelah ganti kulit, dia semakin berbisa dan semakin ganas. Ya, perubahannya cuma pada bajunya, lebih baru. Ya. Berbeda dengan puasanya ulat. Ulat juga akan masuk dalam ritual puasa pada siklus kehidupannya. Dia tidak makan lagi, dia tidak minum lagi. Klimaksnya dia akan beriktikaf. Kalau ular dalam lubang, kalau kupu-kupu dalam kepompong. Begitu dia keluar, wah, terjadi perubahan yang sangat amat mengagumkan. Dia telah berubah menjadi kupu-kupu. Bentuknya lebih indah, lebih mengagumkan. Gerakannya juga lebih lembut, terbang ringan di atas udara. Tadi dia melata di tanah. Gelik kita lihat. Kemarin dia merusak dedaunan, habis itu dikunyah-kunyah sama dia, dirobek-robek. Sekarang dia membantu bunga-bunga dalam penyerbukan. Makanannya juga sangat istimewa, sari bunga. Itu aja yang dia cari, sari bunga. Sari bunga banyak atau sedikit? Sari bunga itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Antum buka-buka bunga itu. Banyak ada sari bunganya di dalam?
Sedikit kan hanya berapa tetes, ya enggak? Cuman itu yang dia cari. Ya, bagi sedikit makannya. Ya. Setelah dia keluar dari kepompongnya, menjadi sedikit makannya. Kemarin dia daun-daun habis disikat semuanya. Sekarang lebih sedikit makannya. Sari bunga. Ya. Perilakunya juga membantu penyerbukan bagi bunga-bunga. Maka kita lihat setelah puasa ini. Kita puasa juga, iktikaf nanti di masjid, bukan di kepompong. Kita keluar nanti 1 Syawal. Ada yang ganti baju baru. Ya. Ganti baju baru semuanya kan? Sudah siap baju baru? Tidak mengapa. Silakan baju baru yang lebih istimewa. Ya. Tapi siapa yang paling banyak makan? Nah. Mulai dari pagi sampai malam makan terus. Dari satu rumah makan. Loh. Ini kayak ular ini. Setelah keluar dari itikafnya makin rakus nih. Ya. Kalau kubu-kubu semakin sedikit makannya. Cuman sari bunga saja yang dicari. Maka setelah Ramadan masih ada puasa Syawal. Ya, di hari Idnya memang kita nggak boleh puasa. Tapi langsung lanjut puasa boleh. Ya, tetap mempertahankan sedikit makan di hari tersebut. 1 pekan kita menahan diri untuk tetap sedikit makan. Ya kan? Ada puasa Syawal. Pada saat sudah habis kuenya orang, sudah habis beras dan dagingnya, baru kita makan. Maka tetap sedikit makan. Karena sudah tidak berlimpah lagi makanan di sekitar kita. Di 1 pekan berikutnya sudah tidak banyak orang yang mengundang kita untuk makan. Berarti tetap kita bisa menjaga sedikit makan. Wallahu ta'ala alam. Demikian ma'asyarul muslimin, tadabbur ayat kita, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah datangnya dari kelemahan pribadi kami. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekeliruan dan kesalahan yang telah tersampaikan, dan kewajiban antum semuanya, baik yang offline dan online, ya, kapanpun jika menemukan kesalahan dan kekeliruan itu wajib untuk diluruskan agar tidak terwariskan pada generasi selanjutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Baru selesai. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi tersebut. Dan kita berdoa semoga apa yang Ustadz telah sampaikan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Pemirsa Setiba TV dan Wahda TV dimanapun Anda berada, telah kita sampaikan di awal tadi bahwasanya setelah pemaparan materi maka akan ada kuis berhadiah yang dikhususkan bagi para peserta yang ikut secara langsung di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar, dan juga hadiah tersebut berupa 3 kutaib, dan yang berhak mendapatkan hadiah tersebut adalah para peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari Ustadz. Dan untuk mempersingkat waktu, maka dari itu kita persilahkan Ustadz untuk memberikan pertanyaan kepada peserta yang sempat hadir di masjid kita ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Barakallahu fiik. Saya sudah ditelepon ini, dan yang menelpon sudah menunggu dengan was-was dan cemas. Ternyata sudah berkali-kali nelpon. Saya titipkan ya kepada panitia untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi tadi, dan membagikan hadiah kepada yang bisa menjawabnya dengan tepat. Karena saya sekarang ini harus berangkat ya. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa semuanya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Setiba TV dan Wahda TV dimanapun Anda berada, dan para peserta yang sempat hadir di masjid kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga fisik kita agar tetap bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dan seperti yang Ustadz amanahkan bahwasanya pertanyaan datang dari panitia, maka dari itu kami selaku mewakili Ustadz akan memberikan 3 pertanyaan kepada antum-antum yang menyempatkan hadir di masjid kita ini. Pertanyaan yang pertama, ayat berapakah yang Ustadz bahas? Tafadhol. Masya Allah, jazakallah khair. Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa. Program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, Program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui WIZ, Wahda Inspirasi Zakat. Insyaallah harta Bapak Ibu sekalian akan dikelola secara profesional, secara amanah, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Azalu. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم